Shalom, selamat pagi Ibu Bapak, adik-adik sekolah minggu dan pra-remaja, teman-teman remaja pemuda GKJ Condong Catur. Pagi hari ini kita berjumpa kembali dalam renungan satu hati, sapaan Tuhan tiap pagi. Sebelum memulai renungan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Selamat pagi Tuhan, kami sungguh mengucap syukur karena Engkau telah memberkati dan melindungi sepanjang kami tidur, sehingga pagi ini kami boleh bangun kembali. Kami masih bisa merasakan kasih-Mu, sukacita yang baru, dan semangat yang baru tanpa kurang suatu apapun. Tuhan, sebentar lagi kami akan membaca dan merenungkan sebagian firman-Mu. Berkati agar kami dapat memahami dan melaksanakannya di kehidupan kami sehari-hari. Amin. Ibu, Bapak, adik-adik, saudari dan saudara yang terkasih, renungan pagi ini diambil dari bacaan Lukas 13 ayatnya yang ke-10 sampai dengan 13 yang akan dibacakan oleh adik kita Vino, salah satu jemaat sekolah minggu GKJ Condong Catur. Silahkan di Vino. Bacaan firman Tuhan pagi ini diambil dari Lukas 13 ayat 10 sampai 13, menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat. Pada suatu kali, Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Lalu meletakkan tangannya atas perempuan itu, dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Demikian firman Tuhan. Terima kasih Dik Vino telah membacakan ayat sebagai dasar renungan kita pagi hari ini. Ibu, Bapak, adik-adik, saudari dan saudari yang terkasih, renungan kali ini diberi judul Panggilan Memulihkan. Ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Lukas 13 ayat 12. Ketika seorang laki-laki dan perempuan disatukan dalam pernikahan, sesungguhnya mereka dipanggil untuk saling memulihkan. Masing-masing memulihkan kekurangannya dengan kelebihan pasangannya. Kekecewaan masa lalu yang menyakitkan dipulihkan dengan relasi yang hangat di antara suami dan istri. Keluarga seperti inilah yang dikehendaki Tuhan Yesus Kristus. Dalam pelayanannya, Tuhan Yesus juga senantiasa memberikan pemulihan kepada mereka yang menderita. Pemulihan yang Dia lakukan tidak memandang status sosial manusia. Pada ayat 11, di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun
seorang perempuan renta Ia pulihkan. Tuhan Yesus melihat perempuan ini tidak dengan kacamata dunia. Ia melihat dengan cinta dan kepedulian yang luar biasa besar. Satu peringatan bagi kita bahwa dalam keadaan apa saja, entah sehat atau sakit, tunjukkanlah diri kita kepada Tuhan. Jangan lari dari Tuhan, pergilah ke rumah Tuhan, persembahkan diri kita kepadanya. Tuhan selalu mengerti keadaan kita. Kalau kita sakit dan kita sangat rindu agar kita sembuh, berilah diri kita kepadanya. Dia pasti akan buat sesuatu ke atas diri kita. Berbeda dengan kepala rumah ibadah yang sesungguhnya menyaksikan dengan begitu lama perempuan ini menderita, tetapi sama sekali tidak peduli. Ketidakpeduliannya semakin jelas ketika ia menyaksikan pemulihan itu. Ia tidak bergembira dan tidak bersukacita, malahan ia mencari kesalahan Tuhan Yesus. Kepala rumah ibadat itu seperti pameo zaman sekarang, yaitu susah melihat orang senang dan malah senang melihat orang susah. Ada dua jenis perbuatan seperti yang dikisah oleh Injil Lukas, yaitu sikap Tuhan Yesus yang berkarya untuk memulihkan dan sikap kepala rumah ibadat yang tidak peduli. Marilah kita memilih meneladani sikap Tuhan Yesus. Sebagai anggota keluarga, marilah masing-masing menghayati panggilan untuk memulihkan. Sebagai seorang suami, lebih lagi mengasihi istri dengan mengucapkan kata-kata yang penuh cinta. Sebagai istri, lebih lagi untuk tunduk dan penuh kasih dan cinta. Sebagai anak, melakukan karya pemulihan dengan takut akan Tuhan dan menghormati orang tua. Ibu, bapak, adik-adik, saudari dan saudara, mari kita akhiri renungan pagi hari ini dengan berdoa. Tuhan, kembali kami menghadap ke hadirat-Mu, mengucap syukur dan terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang kami membaca dan merenungkan sebagian firman-Mu. Berkati agar kami dapat melaksanakan firman-Mu, agar kami bisa saling mengasihi lebih lagi di antara keluarga kami, menjadi berkat di lingkungan sekitar kami, dan apapun yang kami perbuat maupun ucapkan bisa memancarkan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.